Alhamdulillah, tiada kata untuk tidak bersyukur, tiada kata lain yang dapat kita ucapkan kecuali ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilah guru agung kita dikumpulkan malam ini di tempat ini, tempat yang mulia, taman-taman surganya Allah yang ada di bumi. Sebagaimana sabda Nabi, "Iza maratu biryadil jannah farta'un." Ketika kalian melewati taman-taman surganya Allah yang ada di bumi, maka singgahlah. Sahabat tanya, yang mana yang jadi taman-taman surganya Allah di bumi ya Rasulullah? Adalah majlisus zikir. Nah, tempat ini jangan melihat karena begini tempatnya, kita duduk di pinggir jalan tanpa atap, bahkan langit yang jadi atapnya, tapi ini taman-taman surga. Alhamdulillahilladzi qaddara katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkehendak, masih berkeinginan kita hadir, namanya ini masih Allah masih berkeinginan namanya disebut oleh kita, sehingga kita malam ini dikumpulkan di tempat ini berzikir mulai dari baca maghrib sampai baca isya non-stop. Itu kalau bukan karena kehendak Allah, pasti ada aja alasan yang membuat kita tidak hadir di tempat ini. Bisa jadi besok karena kerja, kenapa? Karena malam Senin, gitu. Banyak yang lakukan seperti itu. Kemudian ada juga yang alasan mungkin karena kurang sehat. Padahal guru kita juga sudah menyampaikan bahwa manakib itu tempat berobat. Gitu. Jadi semuanya kembali kepada innamal a'malu binniyat. Bagi orang yang memang niatnya apa yang disampaikan guru agung kepada kita semua, maka kita semina otaknya aja. Ya, manakib itu tempat berobat, baik berobat secara fisik, yang kurang sehat secara jasmani, tempat ini tempat berobat. Ada yang dompetnya masih tipis atau bisa jadi kurang, tempat ini juga tempat berobat. Coba bayangkan dompet kita bisa jadi nggak ada isinya, tapi di sini ada kue, ada kopi, semua gratis. Itu termasuk diantaranya adalah obat ya. Kalau misalnya kita mau beli kan nggak ada duit di sana, tapi ternyata Allah siapkan di sini di tempat ini. Maka tiada waktu untuk tidak bersyukur. Kita dipertemukan oleh guru yang luar biasa ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini adalah malam pertama dalam bulan Rabiul Awal ya, dalam kitab Tabarruk pada Idul Syuhur kalian guru kita ambil berkahnya ya. Mudah-mudahan 3 huruf bisa kelar dalam 15 menit. Itu singkat-singkat saja, dan tentu kita dapat berkahnya daripada buku karangan guru agung kita. Bulan Rabiul Awal itu terdiri daripada 9 huruf, di mana huruf yang pertama adalah huruf Ro ya. Ro dimana Rabitoh, wasitoh ya, wasilah. Itu wasilah. Kenapa perlu wasilah? Memang Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk mencari wasilah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah." Wahai orang-orang yang beriman. Tuh, orang beriman tidak cukup ternyata hanya beriman. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Wajahidu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang apa? Kita melawan diri kita, jihadun nafs. Kita perlu wasilah, guru wasilahnya, guru mursyid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan izin Allah saya mendapatkan ijazah thariqah itu 4, tapi saya nggak ketemu mursyid aslinya. Akhirnya sampai kemudian dari ini baru ketemu yang namanya mursyid asli. Semua hanya ketemu daripada ustaz-ustaznya. Bukan tidak baik, thariqah itu semua metode berpikir bagus, tapi saya tidak menemukan mursyidnya, sehingga batin ini tetap gelisah mencari terus, mulai dari Papua ke Kalimantan ke Ambon, tuh banyak kelilingnya saya itu Pak. Itu ke semua thariqah itu 4 sampai
dengar kemana musiknya, tapi terputus. Setelah sampai ke Jakarta, ya, kemudian dipertemukan dengan guru kita, saya cuma bisa memeluknya, menangis, dan setelah itu dapat zikir, tidak ada lagi rasa kepingin kemana-mana. Itu sebagai bukti bahwa kepuasan batin hati kita itu menemukan apa yang selama ini dicari. Menemukan kepuasan spiritual di dalam hati kita, bahwa ini yang saya cari selama ini. Maka setelah ketemu guru aku, setelah mempelajari ini, mendapatkan buku, waktu itu masih dikasih pada sahabat, ini Amalia Musik, amalkan. Masya Allah, begitu lengkapnya Amalia ini, sehingga tiada jalan lain, tiada niat lagi untuk kemana-mana. Sudah jatuh cinta dengan musiknya, sudah jatuh cinta dengan amalianya, sudah jatuh cinta dengan segalanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Ini wasilah. Kalau tak ketemu wasilah, Masya Allah, siapa kita? Siapa kita? Amalia yang kita lakukan selama ini, kalau kita bicara yang wajib, sholat saja, tanpa adanya campur tangan guru, wasilah guru yang mempertemukan kita dengan amalia ini, bagaimana kita mampu melaksanakan sholat yang di dalamnya ada zikir. Sedangkan perintah Allah, aqimus sholata li zikri, dirikan sholat untuk berzikir kepadaku. Itu. Nah, kalau zikir qalbi ini kita nggak temukan, bagaimana mampu ibadah kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh rangkaian amal ibadah itu ruhnya ibadah itu adalah zikrullah. Kita bersedekah tapi berdoa kepada Allah, maka hanya dari pemberi sampai kepada penerima. Kita sholat tapi di dalam sholat kita tidak ada zikirnya, maka hanya sampai sajadah. Itu. Dan lain sebagainya, semua rangkaian ibadah itu, ya, ruhnya ibadah itu adalah zikrullah. Dan zikir kalau tanpa, ya, diijazahkan melalui proses talqin, maka zikir itu pun hampa, cuma dari mulut sampai telinga, tidak masuk ke dalam kalbu kita, tidak nyampe ke dalam mulut kita. Makanya, ya, tidak heran ketika orang banyak yang ahli zikir tapi ahli bercelah juga, banyak ahli zikir tetapi ternyata ahli tukang marah juga. Maka guru agung kita melalui pintu yang namanya talqin zikir, kita disambungkan, ya, disambungkan kepada ahli silsilah, ya, yang dimana ahli silsilah inilah yang menyambung ke atas, kemudian mengantar amalia kita, mengantar ibadah kita, wa isalu ilahiyah wa sa'adatul qudsiyah, sampai kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi agama ini ketika kita tidak dipertemukan dengan seorang gaib, ya, gaib menuju Allah, maka siap-siap terputus di tengah jalan. Itu. Karena memang ini perintah Allah. Perintah Allah. Ada yang bilang, ngapain sih cari musik? Ya cukup saya laksanakan syariat selesai. Itu. Sudah cukup di situ. Laksanakan ibadah, sholat sunnahnya, kelar dah urusan. Itu. Tapi ternyata perintah Allah tidak seperti itu. Surat Al-Ma'un misalnya, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim, celaka orang sholat yang lalai dari sholatnya, yang nggak punya guru musik. Coba bisa ditanyai, ketika selesai takbiratul ihram, apa yang diingat? Itu, Masya Allah, pasti gentayangan kemana-mana, karena kalbunya masih mati. Gitu. Karena mati itu tidak hanya orang yang sudah dikubur, Bapak Ibu sekalian, tapi orang mati itu, kata Nabi, orang yang berjalan, hatinya tidak ada zikirnya, maka itu termasuk mayat. Itu Masya bahaya ini. Kalau nggak ketemu Allah, jangan sampai kita jadi mayat berjalan. Itu Masya Allah. Jadi kita sangat bersyukur ini, karena kita termasuk orang-orang yang dikehendaki, yahdillahu linurihi man yasha. Itu. Kalau kita melihat dari background latar belakang kita, siapa kita? Tapi Allah pilih kita.
untuk menjadi orang-orang yang diingini oleh Allah disebut namanya. Kalau Allah tidak berkeinginan, kemana pun kita pergi, nggak akan ketemu yang namanya sihir ini. Tidak akan ketemu. Maka kebahagiaan bagi kita, apalagi terkhusus kepada keluarga kita sudah mendapatkan talqin sihir, kita dipertemukan dengan guru musik, kemudian keluarga anak kita semuanya juga sudah mengamalkan ini. Maka firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya daripada batu dan manusia. Itu batu dan manusia menjadi bahan bakar daripada api neraka ini. Dan senjata yang paling ampuh yang membuat api neraka ini takut kepada kita adalah kalimat la ilaha illallah. Sabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alan nari, mengharamkan api neraka. Innallaha harrama 'alan nari, disentuh, kulit kita tersentuh api neraka. Allah haramkan. Bagi siapa yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang dilakukan tiada lain niatnya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kalimat la ilaha illallah. Itu. Selain daripada itu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah ismi. La ilaha illallah itu bentengku. Ya. Man qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang masuk dalam bentengku, maka aman dia daripada azabku. Makanya pengajian kita ini adalah pengajian anti gempa. Karena yang mengamalkan ini, yang sudah melalui proses talqin sihir, maka dia masuk dalam titik aman. Masuk di dalam titik amannya Allah. Allah ngasih gempa, tapi di situ pengamal sihir la ilaha illallah, hindarkan dari sini. Itu. Makanya Amijal semalam menyampaikan, ya ada ikhwan, ya, dan di wilayahnya itu kena gempa. Nggak kena sampai cek-cek coba. Ada, coba aja. Selain ikhwan suruh gitu tuh. Hancur dewa. Saya di Papua itu pernah skala Richter 7 skala Richter. Saya keluar di depan rumah pegangan di pohon jambu. Pohon itu begini nih, motor nggak bisa berdiri. Yang non muslim pun orang Papua itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Ternyata mereka bingung dong ngapain. Terpaksa ikut Allahu Akbar karena gempa. Cari aman. Orang Islam Allahu Akbar, kita mau tanya siapa? Gempa ini. Itu Masya Allah, ini pengalaman. Gak ada. Lupa. Gak ada. Kalau gak ada. Ikut. Allahu Akbar. Jadi ditunjuk ke waktu itu ya. Itu punya saya. Dulunya. Nah itu Masya Allah. Itu luar biasa gempa di Papua itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bersyukur ya. Wasilah ini adalah perantara, ya, perantara kita dengan Allah yang menyambungkan. Ya. Kalau kita background kita ini siapa, untuk sampai kepada yang maha suci, siapa kita? Tetapi dengan ketemu guru agung, ya, yang memang senantiasa kerjanya ya nyambungin ruh daripada murid-muridnya yang sudah berjanji setia kepadanya. Karena sudah seperti itu, ya. Sahabat-sahabat ya, semua berjanji setia kepadanya, yang hakikatnya kita berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perjanjian talqin zikir. Dan bukan hanya sekarang, ya, dari awal terdahulu, ya, harus kita ucapkan, itu harus disahkan. Karena kalau tidak, ya, tidak ada perjanjian kita dengan Allah, maka kita tidak akan sampai ke hadiratnya. Itu sebagai konsekuensi daripada talqin zikir itu adalah kita mengamalkan, mendawamkan kalimat zikir la ilaha illallah dengan zikir qalbi yang kita amalkan dalam setiap waktu dan kesempatan.
Robita. Kemudian huruf yang kedua adalah basyirah, cahaya hati. Hati ini gelap, hati ini berkarat kata Nabi. Dan tidak ada cara membersihkan hati kecuali dengan zikrullah. Itu. Tidak ada pembersih kalbu itu kecuali dengan zikrullah. Karena penyakit-penyakit karatnya hati ini adalah penyakit-penyakit karat-karat yang tidak kelihatan. Kalau besi di depan mata kita, ya mudah kelihatan karatnya. Sampai yang belas mungkin kan udah kelihatan. Tapi hati, kadang-kadang kita bisa melihat penyakit orang lain. Orang ini pelit banget, ternyata dia juga pelit. Orang ini sombong banget, ternyata dia juga sombong. Artinya apa? Penyakit ini ya bisa kita lihat dari orang lain, tapi susah melihat diri sendiri. Makanya untuk membersihkan cahaya hati ini, ya tentu dengan kalimat zikrullah. Ada balon lampu, tapi kalau tidak ada aliran listrik ke sana dari sumbernya, nggak akan menyala malam ini. Kalbu kita begitu, ya, kalbu kita begitu. Kenapa kita bisa memahami maklumat guru agung kita? Karena cahaya listrik itu, ya sudah diberikan jalur oleh guru kita. Itu. Jalurnya ini sudah ada kabelnya, melalui talqin zikir itu sudah nyambung ke sini, sehingga cahaya hati itu ada basyirahnya, sehingga kita mampu memahami maklumat guru agung yang mana orang lain di luar sana nggak mampu, Bang. Benar nggak? Kenapa banyak yang macam-macam pikirannya? Kenapa? Karena makanya kalau sahabat ini hanya bagi orang yang sudah ditalqin saja. Karena hanya orang yang dialiri listrik ini yang bisa menyala basyirahnya, yang mampu memahami ini. Itu. Siapapun kita, seorang murid pasti mampu memahami itu. Coba dibuat dari para murid. Oh Pak, apa lagi? Iya, itu. Kemudian merah putih ini, ya, ketika kami umroh kemarin bersama Kirus itu, orang-orang Arab itu senang banget lihat merah putih. Dari jauh, Indonesia, merah putih, merah dadaku. Ini orang-orang teriak kita. Dari jauh ke sana sini teriak Indonesia, merah putih. Itu apa namanya, merah putih dadaku. Indonesia tanah airku. Itu paham mereka. Kita jalan merah putih itu kita teriak merah putih Indonesia. Coba. Ini simbol yang guru kita. Kenapa harus menggunakan ini? Karena di mana-mana menjadi ciri khas. Kalau nggak menggunakan ini orang nggak tahu kita Indonesia. Orang Arab nggak tahu. Itu. Sebanyak orang berkerumunan, ya, mengelilingi Ka'bah. Kalau merah putih itu udah ketahuan sebanyak di sana itu satu orang. Itu. Jadi indah sekali merah putih. Kemudian perjalanan itu pun mulai bisnya 38, masuk pintu 38. Saya sama Masya Allah, luar biasa Bu. Nggak apa itu. Jadi mudah-mudahan semuanya dimudahkan di sana, sehingga banyak yang disampaikan oleh guru kita itu semuanya nyata di depan mata. Kenapa guru sampaikan bahwa sholat yang sebenarnya di sana itu adalah sholat ya orang. Maka salatul indal baitillah bukan wa tasbih. Salatmu di dekat Ka'bah itu kata Allah, bahkan salatmu di depan Ka'bah sekalipun itu merupakan tiupan apa siulan. Nah, siulan dan tepuk tangan. Kita sholat di sini tendang-tendang. Tidak ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal perintah Allah jelas di dalam Al-Quran. Faiza kalian salata fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Ketika kalian selesai sholat, maka berzikirlah sambil duduk, berbaring maupun berdiri. Itu tidak ada di sana. Saya pernah masuk di di dalam situ Madinah. Kemudian ada 4 orang ini ada 4 orang sholat. Siapa aja orang ini tas saya di depan sini sama Ustaz Amir supaya mereka nggak kelewat depan. Tas saya loncat juga ke sana. Astagfirullah. Diginiin, tabrak aja seperti itu. Sehingga ternyata adab ibadah itu ada di kita ternyata.
adabnya ibadah itu ada di kita. Di sana Masya Allah, benar-benar sampaikan dulu. Nah, kalau nggak tahu guru ini bisa juga ikut-ikutan kita. Pulang sana masuk masjid tenang-tenang kan itu semua. Kan di sana jadi contohnya, ya kan? Di sana Arab Saudi, di sana contohnya. Nah, Masya Allah. Jadi kalau di sana cuma tanah suci, kami Indonesia tanah apa? Masa tanah kotor? Jadi tanah suci di Indonesia adalah ini yang bersumber dari tanah, ya, kemudian diisi dengan zikrullah, maka ini tanah ini menjadi suci juga. Alhamdulillahilladzi faddalana katsiran min ibadihi. Kalau sudah, ya, robitah wasitah, kemudian basyirahnya, dua ini saja. Kalau sudah jadi satu, ya, di mana basyirah di kita melalui dengan cahayanya guru mursyid kita dibimbing secara spiritual, hati kita dibimbing, maka insya Allah huruf yang ketiga yusrullah, kemudahan dari Allah pasti akan diberikan. Karena ini janji Allah. Wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada kata Allah, maka aku akan berikan jalan keluar dari setiap urusannya. Aku kasih dia rezeki yang tak terduga-duga. Ini yang tidak pernah terpikirkan dengan akal. Saya punya masalah besar ini, banyak banget di masyarakat, berat sekali ini. Tapi tiba-tiba Allah memberikan kemudahan itu. Hati kita kadang-kadang gelisah banget, tapi Allah yang mengamalkan segini ini, Allah kasih ketenangan. Terkadang ada kebutuhan, kepingin. Saat tiba-tiba berangkat sama istri, nggak masuk akal. Mau duit dari mana? Nggak ada, isi tabung. Tiba-tiba berangkat, Masya Allah. Itu semuanya. Pokoknya sabiqna wa ta'ala kepada guru aku, amalkan ini, Allah akan berangkatkan pada waktunya melalui aroma guru kita. Semuanya dimudahkan dengan istiqomah mengamalkan amalia ini. Ketika pertama kali saya menakib di Jakarta, saya ketemu orang tua, yaitu di belakang. Kebetulan saya masuk di Jakarta itu juga di barisan belakang, kebetulan duduk di sampingnya. Anak sudah lama masuk ke PKN, berumah baru Pak. Itu pokoknya saya cuma seorang petani, tapi anak saya sudah kepala ini, anak saya sudah jadi dokter ini. Hanya dengan istiqomah mengamalkan ini, anak-anak kita pasti dijamin oleh Allah. Ini orang tua saya, nggak tahu siapa, udah lama banget itu. Pertama kali saya ke atas, maka aku yakin, seyakin-yakinnya saya pegang apa yang disampaikan orang tua itu, dan Masya Allah semua dimudahkan oleh Allah dengan wasilah guru kita. Semoga kita istiqamah di barakatul karam Muhammad Abdul Musaifullah Rasul qaddasallahu syirahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.